Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 Allahumma amin. Agisna, agisna, agisna. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, penerus perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang selalu istiqomah dalam menjalankan berbagai tugas kegiatannya untuk mengajar, mendidik, membimbing umat kepada jalan yang lurus. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, atau guru besar kita semua. Begitu banyak ulama-ulama yang mengagumi kemuliaan, ketinggian ilmu, prestasi yang dimiliki di saat beliau menimba berbagai macam ilmu pengetahuan di Makkatul Mukarramah, yaitu di Masjidil Haram, di Madrasah As-Salatiyah Makkah, dan di tempat-tempat yang lain di Makkatul Mukarramah. Sehingga karena prestasi, ketinggian dan kemuliaan beliau diakui oleh guru-guru besar beliau, khususnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Guru besar beliau Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad selalu memperkenalkan Syekh Zainuddin Abdul Majid kepada ulama-ulama, khususnya yang ada di Makkatul Mukarramah, selalu menyanjung Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di depan para ulama, sehingga ulama-ulama besar maupun ulama-ulama yang tidak begitu besar di masa itu mengenal dan ingin dekat kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Antara lain ulama yang selalu ingin dekat dan benar-benar mengenal siapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Yang pertama, Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Syekh Ismail Zain Al-Yamani termasuk abituren di Madrasah As-Salatiyah Makkah
beliau ini termasuk ulama yang sering datang ke Pancor dulu untuk berziarah kepada guru besar kita di saat beliau masih hayat dan dalam keadaan sehat segar bugar. Beliau sangat mengagumi kepribadian Syekh Zainuddin Abdul Majid, sehingga dalam bahasa tasawuf beliau pernah menyatakan atau mengungkapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, ana uhibbuka, aku sayang kepadamu wahai Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor, wa uhibbu man yuhibbuka, dan aku sayang juga kepada orang yang sayang kepadamu, hai Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor. Wa ana la uhibbu, dan aku tidak suka man la yuhibbuka, kepada orang yang tidak suka kepadamu. Itulah ucapan Syekh Ismail Zain Al-Yamani karena benar-benar kagum kepada keberhasilan, ketinggian, dan keikhlasan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga Fadilatul Allamah Profesor Dr. Syekh As-Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dibongkar makamnya atau kuburnya. Ternyata kubur beliau itu mengeluarkan cahaya dan mengeluarkan bau harum yang sangat luar biasa, segar, nikmat, yang dirasakan, disaksikan oleh para masyarakat di saat membongkar kubur Fadilatul Allamah Profesor Dr. Syekh As-Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki ini. Bahkan kain kafan yang digunakan tetap utuh dan bersih. Sampai 3 kali ceritanya itu dibongkar kuburnya oleh pemerintahan Wahabi. Begitu dibongkar, kain kafannya itu masih utuh dan bersih. Dibongkar lagi, kain kafannya itu sepertinya sudah diganti oleh siapa dan siapa. Dan yang ketiga kali dibongkar, kubur Maulana Syekh Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki ini mengeluarkan bau harum yang sangat segar dan nikmat serta enak untuk dihirup, serta mengeluarkan cahaya dari dalam kubur beliau, sehingga orang-orang Wahabi yang menyaksikan keadaan atau hal yang demikian itu keluar dari paham Wahabinya, mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah sebagian cerita tentang kejadian yang di luar akal kemampuan manusia, padahal sudah ditanam di kubur bertahun-tahun, namun keadaan beliau itu tetap utuh, kain kafan beliau tetap sepertinya ada yang sudah menggantikannya dan mengeluarkan bau harum serta cahaya yang keluar dari kubur beliau itu. Beliau pernah mengatakan dalam bahasa Arab yang kira-kira artinya atau diartikan dalam bahasa Indonesia,
tak ada satu orang pun ahli ilmu di tanah suci Makkah, baik yang tulab maupun yang ulama, yang tidak kenal akan kehebatan dan ketinggian ilmu Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor. Syekh Zainuddin adalah ulama besar, bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga milik umat Islam sedunia. Nah, itulah ucapan beliau pada waktu beliau masih hayat. Beliau ini juga pernah datang atau berkunjung berziarah ke Pegadengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor. Di saat itu kami masih berada di Madrasah Aliyah. Kami ikut berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk ikut tabarrukan, mengambil barokah agar kita semua itu memperoleh ilmu yang barokah. Dan beliau mengajarkan kepada kita suatu kalimat yang harus diakhiri dengan kalimat yang baik juga. Kalimat yang pernah diajarkan oleh beliau itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apabila kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti kita akhiri dengan kalimat berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah sampai 3 kali. Kemudian kita tutup dengan solawat atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Nah, itulah yang pernah diajarkan kepada warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah pada waktu itu. Yang kedua yang diajarkan oleh beliau kepada kita adalah cara kita berjabat tangan agar kita itu sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Maulana Syekh Zakaria Abdullah Bila. Ini adalah seorang ulama besar yang cukup alim dan soleh di Makkatul Mukarramah. Beliau ini sering juga berkunjung atau berziarah ke Pancor di masa hayat beliau dalam keadaan sehat segar bugar. Beliau adalah satu kelas dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ke Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Pernah mengatakan kepada Syekh Zainuddin dulu di saat masih bersama di Madrasah As-Salatiyah Mekah, apa rahasiamu hai teman? Itulah kira-kira ucapan beliau. Bagaimanapun cara saya belajar, bagaimanapun rajin saya mengulangi atau memperdalam ilmu pengetahuan, saya tidak bisa mengalahkan saudara. Apa rahasia sehingga saudara itu selalu unggul dan berada di atas ranking saya itu? Kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu bercerita kepada beliau, kita pernah diijazahkan oleh guru kita ilmu al-magnetis,
yaitu wahabliya ya wahabu ilman wa hikmatan walir rizq ya razzaku kulli musahila wabil khair ya fattah wabil huda wabil ilmi ya alimu kulli mufaddila. Guru kita menyuruh kita agar rajin membaca doa tersebut setelah sholat maghrib dan subuh 21 kali. Namun kalau saya itu membacanya setiap selesai sholat fardu 21 kali, bukan hanya setelah sholat subuh dan maghrib. Kemudian yang kedua, guru kita juga pernah mengajarkan kita wirid ya mubdi'u ya khaliq 129 kali kita baca setiap selesai sholat maghrib dan subuh. Namun saya membacanya setiap selesai sholat fardu. Kemudian diajarkan kita pula membaca ya latif 129 kali. Saya baca 129 kali setiap selesai sholat fardu. Di samping saya harus tekun dan rajin belajar, saya tidak meninggalkan wirid-wirid yang pernah diajarkan oleh guru kita. Itulah rahasia yang terdapat pada diri saya yang harus saya ceritakan kepada saudara. Nah, itulah kira-kira jawaban Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor yang pernah diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor di Musalla Al-Abrar Pancor dulu. Kemudian di waktu lain Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Zakaria Abdullah Bila pernah mengatakan yang artinya dalam bahasa Indonesia, Syekh Zainuddin adalah manusia ajaib di kelasku. Karena kejeniusannya yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin adalah ulama dan mujahid nusa dan bangsanya. Dia selalu mendapat doa restu dari ulama-ulama besar kota Makkah, utamanya Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Itulah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Syekh Zakaria Abdullah Bila. Nah, semoga generasi-generasi kita itu bisa mengikuti cara jejak langkah ulama-ulama kita yang benar-benar sukses dalam menimba ilmu pengetahuan, yang selalu taat dan patuh mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.